Berbagi dengan sesama dipilih Pipik untuk merayakan pergantian Tahun Baru Islam 1435 Hijriah. Lalu ada apa di balik penampilan Julia Perez yang berhijab? Benarkah jika ini semua terkait lamaran dan pernikahan yang akan ia gelar bersama Gaston Castagno? Keberadaan Edis Adelia masih saja menjadi teka-teki. Di manakah sebenarnya Edis berada? Dan apa pula kata ayahanda Edis tentang masalah yang tengah mendera sang putri? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Peringatan Tahun Baru Islam 1435 Hijriah Selasa kemarin rupanya menghadirkan nuansa berbeda bagi Pipik Dian Irawati. Ketiadaan sang suami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari adalah hal yang paling mengguratkan pilu di hatinya. Namun Pipik tampaknya tak ingin tenggelam dalam duka. Ia terus berjuang dan melanjutkan semangat dakwah sang suami tercinta. Di sebuah masjid di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan misalnya, ibu 4 anak itu menggelar acara berbagi dengan sesama. Selain berbagi dengan anak-anak yatim, Pipik juga melangsungkan acara sunatan massal. Tapi di sela-sela semua acara tersebut, untayan doa untuk almarhum Ujela yang paling membuatnya tak kuasa menahan air mata. Sebelum memulai acara, kita sama-sama membaca basmalah. Ya awalnya kan memang biasanya kalau ada beliau kan tukang beliau yang sambutan, terus dan di awal kan saya selalu meminta untuk sebelum acara minta keikhlasannya dulu untuk membacakan doa buat beliau. Kalau ribuan orang ratusan orang yang ada di sini yang wanita-wanita soleh yang di sini semua mendoakan kan, doa itu langsung makbul, langsung datang dan di situ ya biasalah emang. Masih di tempat dan acara yang sama dengan Pipik Dian Irawati, Julia Perez juga terlihat tengah sibuk memilih busana muslim. Tidak hanya sibuk, Jupe juga menukar busana yang dikenakannya dengan busana muslim yang sudah ia pilih. Mengenakan busana muslim menjadikan sosok Jupe terlihat berbeda dari biasanya. Dalam balutan busana muslim itu, Jupe tetap masih terlihat cantik dan menawan. Usai berganti busana, Jupe pun menyempatkan diri untuk bisa menyaksikan secara langsung sunatan massal. Lantas seperti apa ekspresi calon istri Gaston ini ketika menyaksikan petugas kesehatan menghitan sejumlah anak-anak kurang beruntung itu? Lalu apa yang membuat Jupe harus menukar pakaiannya dengan busana muslim khas wanita muslimah? Dan seperti apa pula tampilan Jupe dalam balutan busana muslim yang jauh dari kata seksi? Ini belum foto satu. Jupe kita foto dulu Mbak sebelum beli. Baik. Iya, Mbak atau dibeli. Gimana dari kerudungnya? Kalau mau dipakai di dalam nih, coba. Biar gabung semua hitam-hitam saya lihat kan, semua hitam-hitam jadi saya biru sendiri kan gak enak, makanya saya langsung beli aja deh warna hitam biar nyambung, biar jadi geng. Yuk, geng muslim. Cepet tadi, sambil salawatan semua selesai, berjalan dengan lancar, ya udah dikekep kan, ya pucat-pucat dikit saya lihatnya, tapi bagus nih adik, hebat. Ditanya sakit nggak sakit, bagus. Saya salut sama anak-anak laki-laki Islam, mereka udah dididik dari kecil itu udah punya pengalaman. Tanya dengan pengacaranya. Boleh. Tanya dengan pengacaranya. Sedikit aja Pak. Ada sedikit kecewa nggak Pak menantunya ternyata tersangka Pak mungkin? Tanya dengan pengacaranya. Pak, enggak kita ngobrol sedikit aja Pak gitu Pak. Tanya dengan pengacaranya. Kondisi Edi sekarang seperti apa Pak mungkin? Tanya dengan pengacaranya. Kalau Bapak kaget nggak Pak? Tanya dengan pengacaranya. Mungkin kita Pak ada ngobrol sedikit
Tanya dengan pengacaranya. Pengacaranya sudah bilang emang udah ketangkep lah Pak. Saya terserah, saya makin tanya dengan pengacaranya. Itulah jawaban yang diberikan oleh ayahanda Edis Adelia Haji Ismail kala awak media bertanya seputar keberadaan sang anak dan kondisinya saat ini. Beragam tanya pun muncul kala berhadapan dengan jawaban dari sang ayah ini. Apakah benar jika Ismail kecewa dengan kasus yang tengah menimpa keluarga Edis? Apakah ayah Edis berusaha untuk menyembunyikan keberadaan Edis saat ini? Atau justru ia tak mau terlibat lebih jauh dalam persoalan yang dihadapi sang anak? Karena tidak memperoleh jawaban mengenai keberadaan Edis serta alasan menghindar dari pemanggilan polisi, maka tim Seleb On Cam pun mencoba mencari jawaban dari para sahabat dekat Edis. Lantas kemanakah sosok Edis Adelia? Mengapa hingga 2 kali pemanggilan pihak berwajib ia tak kunjung menunjukkan batang hidungnya? Ada sama sekali, justru itu yang kita sayangkan. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya kita kepengen banget cari info, pengen banget dengar langsung dari Edis sebetulnya gimana sih seburuk-buruknya kejadian itu. Barangkali ada yang bisa kita bantu, barangkali ada yang bisa kita mintain tolong siapa untuk cari jalan keluarnya barangkali. Ya minimal kita mendampingi lah, dia ada cobaan kayak gitu ya barangkali ya yuk kita dampingi supaya dia tegar. Karena ya cepat atau lambat emang harus dihadapi, harus selesai. Pengennya juga kita pengen cepet-cepet selesai lah, nggak enak sih. Ya prihatin lah pastinya. Jangankan Edis saya aja shock sebagai kawannya gitu ya, karena kan awalnya mulanya biasa saja gitu, terus baik-baik saja. Apalagi kan Edis juga dikenalkannya sama pejabat nih gitu ceritanya. Waktu itu kan Edis jadi presenter di salah satu TV nasional. Nah para tamunya ini kan pejabat-pejabat, dikenalkan lah karena tahu bahwa Edis itu jomblo. Yang kenalin aja pejabat, pastinya kan ya secara logiknya dia berani mengenalkan, ya pastinya udah dijamin dong. Ya bukannya dijamin, maksudnya gini, saya punya sahabat baik, kemudian ada pasti kita juga pengen kasihnya orang yang baik juga. Nah saat Edis cerita seperti itu kita bahagia, senang banget. Oh Edis akhirnya alhamdulillah, senang. Ternyata terus tiba-tiba kayak begini, nggak nyangka sama sekali, langsung ngok-blek. Dalam bulan ini kita nggak ketemu Edis gitu loh, nggak ketemuan. Biasanya suka di pengajian. Edis itu kan orang yang rame, ramah gitu ya, ceria, seneng ketawa, bercanda gitu. Nah ini ya kita kehilangan juga karena dia udah berapa kali pengajian dia nggak dateng gitu. Terus ya saya bilang untuk Edis ya nggak usah menghindar gitu, nggak usah malu, nggak usah menghindar, terima aja kenyataan karena tidak ada persoalan yang tidak selesai. Jadi problem itu harus dihadapi, bukan dihindari. Memang pasca ditangkapnya sang suami, Edis seolah hilang bak ditelan bumi. Jangankan untuk bertatap muka, untuk berkomunikasi saja Edis susah untuk dihubungi. Lantas mengapa Edis bertindak demikian? Apakah kasus penipuan yang dilakukan sang suami membuat dirinya merasa malu dan frustasi? Atau justru mungkinkah jika Edis juga terlibat secara aktif dalam aksi penipuan yang dilakukan sang suami? Entahlah, yang pasti Edis tak selamanya bisa menghindar atau bersembunyi dari pihak berwajib. Cepat atau lambat keberadaan Edis akan diketahui oleh pihak kepolisian. Saya nggak berpikir terlalu jauh, terus Edis jadi tersangka, enggak lah, mudah-mudahan juga enggak gitu ya. Tapi tadi saya udah bilang, seburuk apapun resikonya, ini adalah resiko. Once kita udah take action, kemudian risikonya itu apa, ya itulah. Dan ya orang itu emang harus berani hidup, bukan berani mati. Kalau mati udah selesai, berani hidup, ya hidup itu kayak begini. Dan yang namanya masalah, semua orang punya masalah. Saya juga punya masalah gitu ya. Cuman ya bismillah lah, tetap harus kita hadapi. Jangan dihindari, betul, karena makin lama makin kitanya juga jadi makin stres, dan penyakit itu bisa menggerogot, nanti kondisinya makin parah, tidak selesai juga masalahnya. Jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan adalah keterbukaan dari masing-masing pihak. Jika seperti ini, Edis secara tidak langsung memunculkan persoalan tersendiri dan membuka kemungkinan bahwa dirinya terlibat dalam kasus penipuan yang dilakukan sang suami.
Tapi apapun itu, Edis punya alasan sendiri untuk menghindar dari pihak berwajib. Mungkin saja Edis butuh waktu dan ruang sendiri untuk mengurai persoalan yang tengah terjadi. Entahlah, yang pasti kali ini adalah pemanggilan terakhir Edis oleh pihak berwajib dan jika ia tak hadir juga, maka tindakan tegas pun akan diberikan kepadanya. Nah, dengan adanya ujian ini menimpa kepada Edis, menurut Allah Edis masih mampu. Jadi saya sih yakin Edis akan tegar menghadapi ini semua. Dan lambat atau cepat masalah ini harus diselesaikan. Jadi mungkin kita doakan semoga Edis lekas sembuh. Kalau memang katanya berada di Singapura, segera kembali ke sini. Sama-sama kita hadapi apapun resikonya. Karena kan bagaimanapun Edis sudah menjadi istri si Bapak Ferry. Yang namanya rumah tangga nggak ada yang lempeng-lempeng aja. Pasti ada kerikilnya. Mungkin gini, Edis dengan kejadian ini kan dia nggak pernah, belum pernah punya kejadian yang apa ya, yang cukup membuat dia goncang. Itu kan dia belum pernah punya kejadian seperti ini. Mungkin dia masih belum bisa menerima, masih kaget karena kan Edis itu kan orangnya itu saya bilang tadi, orangnya itu kan segala sesuatu itu dia jeli gitu loh, sesuatunya itu dia berpikir panjang gitu. Nah dengan kejadian ini kan mungkin pukulan juga buat dia gitu. Berbeda dengan kisah dari pesinetron Edis Adelia yang harus menghadapi polemik hukum sang suami tercinta, Ratu sinetron tahun 90-an Bella Safira harus menghadapi sakit yang membuatnya mau tak mau harus terbaring di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Padahal beberapa hari sebelumnya Bella baru saja kembali dari Tanah Suci Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Entah apa yang membuat Bella harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Yang jelas putra Maijen Agus Suryabakti, Todi, enggan berbagi cerita saat ia tiba di rumah sakit Selasa siang kemarin. Saat Todi berlalu dalam diam ketika ia masuk rumah sakit, maka ada seutas kalimat yang terlontar dari mulutnya ketika ia meninggalkan rumah sakit pada malam harinya. Todi membenarkan jika sang ibunda tengah dirawat di rumah sakit. Ia juga menambahkan bahwa sakitnya Bella disebabkan lantaran kelelahan. Lantas benarkah jika lelahnya Bella saat ini lantaran kini ia tengah berbadan dua? Ya mungkin memang lagi tinggi aja. Iya, lagi capek aja. Saya kurang tahu juga. Berarti analisa dokternya gimana? Saya belum ketemu sama dokter. Ya. Tapi kondisinya di dalam gimana Kak Bella? Nggak apa-apa, cuma capek istirahat aja tidur. Mbak ya, sorry nih, saya buru-buru.